Sejumlah netizen menemukan sebaran video hoax aksi demo yang sebenarnya tidak terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah. Video itu merupakan video yang lama tapi diunggah ulang. Seperti ini salah satu contohnya pemirsa. Jadi sejumlah netizen menemukan sebaran video-video tak bertanggung jawab. Isinya informasi terkait adanya aksi demo di Jakarta dan beberapa wilayah. Tapi setelah diselidiki, ditelusuri oleh netizen, banyak yang menemukan kejanggalan dan ternyata video-video itu merupakan video lama yang diunggah ulang. Faktanya, tidak ada aksi demo yang terjadi seperti di video dalam beberapa hari ini. Sejumlah netizen heran dan bertanya, mengapa video sebaran hoax seperti aksi demo ini serentak terjadi? Apakah ada sejumlah pihak yang ingin melakukan provokasi? Satu unggahan dapat memicu kesalahpahaman pemirsa. Satu narasi mampu menggiring pandangan ketika video lama diklaim sebagai kejadian terkini tanpa pembenaran. Lantas bagaimana memastikan masyarakat tidak menjadi korban penyebaran hoax dan manipulasi pemberitaan? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber istimewa kita, Direktur Ekosistem Media Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, Ibu Farida Dewi Maharini, serta peneliti drone Emprit, Pak Rizal Nova Mujahid. Assalamualaikum Pak Rizal dan Ibu Farida, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Saya ke Ibu Farida dulu ya. Ibu, ini tantangan banget sih di zaman era seperti sekarang. Ada AI, ada media sosial, dan penggunanya sangat luar biasa banyak. Momentum seperti sekarang ini kadangkala dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Ibu Farida. Ini apakah sudah terbaca dari Komdigi sendiri? Salah satu khususnya tentang aksi demo yang hoax itu, Bu Farida. Iya, terima kasih Mas Yudi. Tentu dari Komdigi tetap mengikuti perkembangan di sosial media ya, termasuk salah satunya adalah isu-isu mengenai demo yang ternyata kita kenali itu adalah konten-konten baik video maupun foto yang sudah lampau. Dan sebelumnya juga terima kasih karena ternyata kerja-kerja untuk pengawasan ruang digital ini tidak dilakukan oleh Komdigi saja, tapi juga dilakukan oleh teman-teman netizen dan juga teman-teman media. Dan ini adalah suatu langkah yang luar biasa karena begitu banyaknya ruang digital, begitu luasnya, begitu banyaknya konten. Tentu kalau pemerintah harus bekerja sendiri ini akan cukup luar biasa ya. Tapi dengan kolaborasi bersama, tadi disampaikan Mas Yudi, ditemukan oleh teman-teman netizen, ini cukup membantu sekali. Meskipun di satu sisi kami tetap terus mengikuti perkembangannya, kami juga salah satu amanah yang disampaikan ke Komdigi adalah menjaga ruang digital dengan berbagai macam perangkat kami, termasuk di sini adalah berkolaborasi dengan teman-teman media, dengan teman-teman komunitas untuk memastikan ruang digital kita jauh lebih aman dan lebih nyaman buat masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan informasi-informasi yang memang lebih edukatif, lebih jelas, lebih valid. Itu Mas Yudi. Ibu Farida, saya ketika diminta untuk dialog ini kan bersumber dari keresahan warga ya Bu ya. Tapi kami kan juga harus cari referensinya ya Bu ya tentang video-video tersebut. Nah ternyata di media sosial X kami tinggal klik di search-nya saja begitu, demo hoax. Nah di situ langsung keluar semua itu Ibu Farida di situ. Dan ada beberapa nama-nama yang akun tersebut juga menyebarkan aksi demo hoax tersebut Ibu Farida. Nah ini apakah nama-nama itu, teknisnya itu oleh Komdigi yang ditelusuri, dimasukkan di list untuk diblokir atau ditindaklanjuti? Apakah seperti itu teknisnya Ibu? Ya, dari sisi konten kita coba memilah bahwa fungsi dari Komdigi ini adalah memastikan ruang digital ini aman ya. Nah, dari sisi konten kami melakukan pemantauan terhadap ruang digital dan juga sudah ditemukan baik itu yang kita lakukan pemantauan ataupun memang kami juga menerima aduan dari masyarakat. Dan ini coba kita komunikasikan. Nah, ranahnya Komdigi adalah sampai di sana. Kita memastikan apakah ini benar ataukah memang tidak. Kita akan apakah ini
perlu kita laporkan ke platform supaya platform juga bisa meng-cross check kembali sehingga tidak terjadi asal take down ya Mas Yudi ya. Kita akan minta platform untuk mengecek kembali apakah memang benar ini hoax atau kami ini misinformasi dan lain-lain, baru kemudian nanti akan distempel atau memang perlu di take down kalau sekiranya memang cukup meresahkan. Dan apakah ini ditindak atau tidak, ini kami akan kembalikan kepada pihak APH karena memang ranah pidana bukan di Komdiji, tapi ranah pidana ini ada di APH. Jadi kami mencoba membagi peran untuk menjaga ruang digital ini, tidak semuanya ada di Komdiji. Sebenarnya pihak aplikasi juga punya kemampuan untuk memilah-milah ya Bu ya, konten-konten mana yang AI, mana yang hoax, mana yang benar. Nah itu apakah mereka punya komitmen Bu untuk bisa memberikan tanggung jawabnya kepada Komdigi Bu? Harusnya mereka punya komitmen karena secara aturan regulasi kami mengamanahkan teman-teman platform ini berkewajiban untuk melakukan moderasi konten. Moderasi konten ini ya salah satunya tadi ya menemukan apakah ini hoax atau tidak. Termasuk salah satunya teman-teman dari platform ini juga bekerja sama dengan teman-teman media karena teman-teman platform juga akan loadnya terlalu besar ketika dia harus melakukan sendiri. Jadi beberapa platform sosial media ini juga melakukan kerjasama dengan teman-teman media yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan cek fakta. Karena memang punya resources yang lebih banyak dibanding kalau ini dilakukan oleh teman-teman platform. Artinya memang kami mengamanahkan, kami meminta komitmen dari platform untuk bisa melakukan moderasi konten. Caranya apakah mereka berkolaborasi dengan komunitas, apakah mereka berkolaborasi dengan media, ataukah mereka ingin mengembangkan suatu sistem sendiri, aplikasi yang menemukan ini AI atau bukan, ini kami kembalikan kepada teman-teman platform. Yang jelas kami meminta tanggung jawab, kita minta komitmen dari teman-teman platform untuk juga menjaga ruang digital ini. Baik, saya ke Pak Rizal berikutnya. Pak Rizal, fenomena apa yang dilihat dari teman-teman peneliti Drone Emprit nih dengan adanya sebaran video hoax ini, kebetulan bebarengan atau memang disengaja, Pak Rizal? Ya, Mas Yudi, kalau kita lihat datanya, kok saya jadi khawatir ini berulang dengan apa yang terjadi pada Agustus tahun silam. Agustus tahun lalu? 2025 silam. Ya, tahun lalu. Karena kalau kita ingat pada Agustus tahun 2025 kemarin itu ada gerakan bubarkan DPR. Itu kemudian kemana-mana gitu ya isunya, sampai kemudian kita mendapati ada momen yang sangat mengenaskan ya di akhir Agustus dan awal September itu. Nah kalau kita lihat fenomenanya ada juga ini berulang nih, polanya sama nih, mirip-mirip saja. Didorong akan ada kerusuhan, lalu didorong lagi akan ada pengumpulan massa dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga undangan untuk hadir pada Agustus. Beda-beda tuh tanggal, ada tanggal 4, ada tanggal 16, ada tanggal berapa dan berapa. Tapi kalau kita lihat secara historis, secara bagaimana sih isu ini berkembang, sebenarnya kami dapati setidaknya sejak 21 Juli hoax tentang adanya demonstrasi yang tidak diliput oleh media massa itu sudah mulai muncul di Threads. Lalu kemudian ini berkembang sedikit-sedikit saja di TikTok dan di Facebook terutama. Lalu kemudian isu ini kemudian semakin ramai ketika banyak mal-mal yang menegakkan dinding-dinding baru ya, lebih dari 2 meter. Nah itulah yang kemudian memicu perasaan jangan-jangan memang benar apa yang dibicarakan oleh netizen. Ada pembungkaman, lalu setelah itu ada upaya untuk melakukan kerusuhan dan seterusnya. Jadi begitu kronologinya. Kenaikan mention itu terjadi, percakapan meninggi itu terjadi pada tanggal 20 sampai 24 sampai tanggal 27 kira-kira begitu. Lalu kemudian dia reda sebentar, lalu pada tanggal 29 sampai sekarang
kalau kita lihat tren percakapannya itu terus meninggi dengan narasi-narasi yang menyebar ketakutan yang diutamakan. Jadi agak bedanya dengan Agustus 2025. Kalau Agustus 2025 itu narasinya adalah kebencian, kalau yang saat ini narasinya adalah ketakutan. Itu yang diangkat. Begitu, Mas Yudi. Karena kami sebagai pihak media ya, Bu Farida dan Pak Rizal ya, repot juga. Jadi saya misalnya di jalan gitu, kenapa sih kalian TV tidak memberitakan di lapangan demo segala macam lah. Saya coba ke redaksi ternyata memang tidak ada demo begitu. Jadi seolah-olah ingin membuat entah apakah framing, entah apakah menurunkan keyakinan tentang peliputan media mainstream. Saya tidak tahu apa arahnya sehingga seolah-olah media yang disalahkan tidak memberitakan. Apa yang ditangkap Pak Rizal? Selama ini ketika ada informasi yang simpang siur, media massa, media cetak, media online, terutama media televisi akan menjadi gerbang terakhir yang menstempel apakah memang terjadi hal seperti ini atau hal seperti itu. Jadi informasi paling puncak ya, informasi yang paling valid yang diterima oleh publik itu biasanya dari media. Nah, kalau kita belajar dari Agustus kemarin yang juga dilakukan oleh media yang sengaja menyebarkan narasi kebencian pada saat itu adalah media dianggap tidak sudah terkooptasi begitu ya. Sekarang pun sama. Jadi kalau di ujungnya medianya sudah dikatakanlah tidak lagi publik menaruh kepercayaan pada media, maka pada siapa media sosial akan mencari kebenaran, akan memverifikasi informasi. Jadi tentu saja media yang harus dihancurkan dulu reputasinya. Maaf untuk Pak Rizal. Setelah itu ya. Maaf saya potong. Berarti ada semacam secara tidak langsung seperti terstruktur gitu ya. Yang pertama disebarkan hoax, yang kedua media mainstreamnya ini dianggap seolah-olah dibungkam, begitu langkah ketiganya ada lagi. Berarti apakah ini memang satu jalur? Ada pihak yang memang secara sengaja melakukan ini semua? Kalau kita lihat trennya sebenarnya tanggal 20 sampai 24 atau sampai tanggal 27 itu partisipasi publik yang cenderung organik itu cukup tinggi sebenarnya. Tetapi pasca itu cukup tingginya karena memang pada waktu itu publik bertanya apakah memang ada kayak gitu. Orang bertanya-tanya. Tetapi setelah itu 29, 28, 29 dan sekarang partisipasi publik yang bertanya atau yang mengklarifikasi memang ada tinggi juga. Tetapi penyebaran hoax bahwa ini ada pembungkaman, bahwa nanti akan ada kerusuhan, bahwa ada ajakan untuk melakukan demonstrasi Agustus yang ujungnya adalah kerusuhan, yang itu membuat ketakutan gitu, itu justru lebih banyak, terutama hanya tapi saya perlu quote ya, ini hanya menyebar di beberapa kanal saja. Kalau identifikasi cepat kami hanya ada di Twitter, lalu sedikit di TikTok dan sebagian di Instagram. Di kanal media sosial lainnya tidak terlalu menyebar kayak gitu. Tentu saja di Twitter banyak sekali yang mendebang itu, di TikTok juga banyak sekali yang mendebang itu. Instagram dan Facebook meskipun sedikit tetapi kami melihat tidak terlalu banyak pelurusan informasi atas potensi ramai atau ajakan untuk meramaikan Agustus itu kami melihat tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau tadi disampaikan Ibu Farida, ini ranahnya bukan hanya Komdigi, betul sekali. Publik sudah juga berusaha sedapat mungkin. Ini kalau saya harus mengapresiasi, biasanya yang kontra atau yang tidak suka pada Pak Prabowo biasanya atau pada pemerintah secara umum biasanya diam pada permasalahan ini. Tapi ini enggak. Pada permasalahan ini mereka mengklarifikasi. Ini enggak ada loh. Kalian menyebarkan hoax. Apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan? Mereka bertanya-tanya juga. Kami pun bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Bu Farida ada tanggapan, Bu? Iya. Saya rasa yang disampaikan tadi oleh Pak Nova ya, bahwa peran dari media ini juga menjadi penting ya, menjadi penting karena tadi banyak kepentingan yang entahlah kita nggak ngerti ya Pak Nova ini kepentingannya akan seperti apa, tapi memang pada akhirnya ini menimbulkan tidak hanya menimbulkan keresahan publik saja terhadap informasi, tapi juga tadi mencoba untuk
menghilangkan kepercayaan kepada media. Ini yang sebenarnya perlu kerja ekstra luar biasa buat teman-teman media. Kami paham dan semua orang publik tahu, dan Pak Nova juga menyampaikan bahwa in the end peran media ini menjadi media yang kredibel, media yang valid, penyebar informasi yang baik, ini akan menjadi rujukan. Mungkin salah satu kejengahan dari publik yang akhirnya teman-teman netizen ini juga saling melaporkan, saling menginformasikan, bahkan mengajak untuk bisa saling melaporkan konten-konten hoax, ini adalah suatu kejengahan publik untuk membutuhkan informasi-informasi yang memang lebih kredibel. Dan di sini sebenarnya peran dari teman-teman media sangat amat krusial, sangat amat penting sekali untuk bisa menjadi bagian yang bisa meng-cross check kembali apa yang terjadi. Jadi kami pun juga tidak hanya berbasis kepada pemantauan tim cyber, tapi kami juga terbantu sekali oleh peran-peran teman-teman media yang akhirnya bisa menemukan bahwa oh ternyata ketika terjadi diisukan hoaxnya adalah tanggal 13, ternyata bukan tanggal 13 tapi bulan Juli, dan itu ketika kita cross check ternyata tanggal 13 itu demo itu juga disampaikan oleh teman-teman media, diberitakan. Jadi artinya sebenarnya yang ingin kami sampaikan, peran krusial media ini menjadi penting sebagai penyampai informasi, dan pemerintah pun juga mendorong media untuk bisa bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, sehingga bisa menyampaikan informasi yang lebih valid dan bisa menjadi rujukan akhir buat publik untuk mengecek apakah ini kontennya benar atau tidak. Wah, saya jadi punya ide nih Bu Farida. Gimana kalau Komdigi dan Sindo News bekerja sama, nanti berita-berita yang hoax kita tampilkan, kita jelaskan bahwa ini fakta, ini hoax. Wah, itu akan lebih bagus tuh Bu Farida. Betul, jadi sebenarnya itu yang menjadi yang kita akan coba lebih intens kepada teman-teman platform. Jadi teman-teman platform ini sudah melakukan kerjasama dengan beberapa teman-teman media untuk menyediakan saluran cek fakta. Tidak hanya media, tapi juga komunitas-komunitas cek fakta juga ya. Dan kita akan coba komunikasikan dengan teman-teman platform, diperbanyak untuk jumlah-jumlah media. Jadi tanggung jawabnya ini nih nggak bisa hanya di pemerintah, tidak hanya bisa hanya di platform saja, tapi media pun dalam kondisi saat ini ya memang diperlukan seperti itu, Mas Yuda. Nanti mungkin bisa kita tindak lanjut ya Bu ya, Komdigi dan Sindo nanti bisa bekerja sama nanti ya. Karena ini Bu, termasuk ini juga Bu, soal pagar besi yang tinggi, itu juga orang tua saya pribadi pun sampai ketakutan tuh Bu, nanya gitu, apakah benar ini untuk antisipasi bla bla bla. Hingga akhirnya ini juga disentil oleh Gubernur DKI Jakarta, pagar besi tingginya 3 meter yang dibangun depan sebuah mal di Jakarta Selatan dibongkar akhirnya. Karena diminta pengelola mal jangan berlebihan merespon situasi keamanan Jakarta. Kita simak dulu ya Bapak Ibu sekalian, kita simak berikut ini. Ramai memicu spekulasi soal situasi keamanan Jakarta. Pagar besi yang sebelumnya membentang di area depan sebuah mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, akhirnya dibongkar. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Sebelumnya, pemasangan pagar besi setinggi hampir 3 meter dan sepanjang 100 meter ini memicu tanda tanya. Publik berspekulasi pembangunan pagar besi untuk mengantisipasi situasi keamanan dan maraknya aksi massa di Jakarta. Tidak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespons situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Sementara itu, setelah pagar besi ramai jadi sorotan publik, pihak Mall Pakuan Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Tim Liputan iNews melaporkan.
Nah, kita lanjutkan dialog kita. Nah, itu Bu Farida salah satu yang ramai di grup keluarga, di grup chat WA keluarga saya tuh Bu, salah satunya nih. Ada apa nih Le? Ini apakah akan terjadi demo bla 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 sampai setiap mall nih membangun pagar setinggi. Itu sampai sejauh itu loh Bu ketakutannya di masyarakat Bu. Termasuk di keluarga saya pun mengalami demikian Bu. Ini gimana Bu Komdigi Bu? Iya, memang tadi ya ada oknum-oknum tertentu lah yang menginginkan adanya keresahan di publik ya. Tapi kita sebenarnya ingin mendorong, mengajak masyarakat untuk tidak langsung percaya kepada isu-isu yang beredar di masyarakat dan tetap harus saling meng-cross check, dan kita menginginkan sekali sebenarnya masyarakat ini bisa merujuk kepada teman-teman media yang memang diharapkan bisa menyajikan informasi yang valid, dan kita berharap juga teman-teman media ini bisa turun ke lapangan, bisa untuk saling meng-cross check bagaimana kondisi di lapangan sehingga bisa mengimbangi informasi-informasi yang diterima oleh masyarakat. Dan itu sih memang begitu luasnya ruang digital sehingga memang akan banyak informasi-informasi yang meresahkan, dan ini yang perlu dijaga bersama-sama sih Mas Yudi. Apakah Komdigi punya alat atau teknologi untuk membaca hal-hal yang salah seperti itu di media sosial Bu, termasuk informasi hoax, pornografi, konten bullying dan lain sebagainya itu Bu? Kita punya mekanisme, di mana mekanisme ini melibatkan platform dan juga kita melibatkan kesadaran masyarakat atau kementerian lembaga lain untuk melaporkan. Jadi kita punya sistem ini yang bisa mengkomunikasikan, saling melaporkan dari pelaporan yang kita terima dari masyarakat ataupun dari temu kenali sistem pemantauan kita. Ini akan kita masukkan dalam Saman. Kemudian dari Saman ini nanti akan dikomunikasikan oleh teman-teman platform. Kita akan melihat teman-teman platform itu akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Komdigi atau tidak. Itu sih Mas Yudi. Adakah data Bu Farida dalam satu hari sebaran berita hoax di media sosial Indonesia itu berapa banyak atau berapa persen kali Bu dalam sehari Bu? Aku belum ngecek sih Mas Yudi seberapa banyak angkanya ya. Tapi itu memang selalu ada lah. Terutama ketika nanti ada momen-momen ada jelang-jelang hari-hari tertentu lah. Atau ada momen-momen tertentu. Nah itu biasanya kecenderungannya akan tinggi ya Mas Nova ya. Karena tadi ada kepentingan-kepentingan lah. Kalau untuk data perharinya saya harus cek dulu ya, Mas. Cek lagi. Soalnya sampai kemarin tuh ada yang karena asmara hanya lewat media sosial saja berujung pada penganiayaan. Itu juga banyak Bu ternyata yang seperti itu Bu Farida tuh. Betul, banyak sekali jenis-jenis konten-konten hoax Mas di sosial media itu, dan memang untuk menemukanali itu effortnya lebih besar untuk menemukanalinya sih Mas. Karena kan kayak tadi ya, kayak misalnya kami itu tidak bisa sembarang untuk men-take down. Tidak bisa sembarang men-take down? Iya, tidak bisa kan ada prosedurnya Mas Yuda. Ada prosedurnya. Jadi tidak semata-mata hanya dari Komdigi menyatakan bahwa ini hoax atau ini misinformasi atau ini memprovokasi. Ini kami harus duduk bersama dan kami harus memutuskan apakah ini memang kriterianya masuk dalam pelanggaran Undang-Undang ITE. Kemudian nanti kami akan konsolidasikan dengan teman-teman platform sosial media karena mereka juga punya community guideline, sehingga memang keputusan untuk bisa akhirnya men-stempel atau keputusan untuk men-take down suatu konten ini melalui suatu proses yang panjang. Karena tadi kenapa harus proses yang panjang? Karena kita ingin memastikan kebebasan pers, kebebasan berpendapat di ruang-ruang publik, di ruang-ruang digital ini tetap terjaga. Jadi sekali lagi proses untuk men-stempel, proses untuk men-take down ini membutuhkan beberapa tahapan. Meskipun kami juga punya komitmen dengan teman-teman platform dalam jangka waktu tertentu mereka harus bisa melakukan take down ketika itu memang sudah dipastikan konten itu patut untuk di take down. Baik, saya ke Mas Rizal Nova. Mas, artinya kalau seperti itu menghentikan konten-konten hoax beredar semakin disebarluaskan, kuncinya apakah kita bergantung pada pemerintah dalam kebijakannya atau kesadaran masyarakatnya? Karena untuk kesadaran masyarakat kayaknya
perlu tahapan-tahapan lagi ya Mas Rizal Nova ya? Tentu saja memproduksi, saya sepakat tadi disampaikan memproduksi hoax itu lebih mudah dibandingkan kita mengklarifikasi debunking ya. Iya. Ya apalagi dengan teknologi AI sekarang ini ya, itu lebih mudah lagi. Tapi kalau kita bicarakan tentang bagaimana cara kita mengatasi hal ini atau menerima, ini kan tentang bagaimana kita memahami informasi, mengolah informasi, mencerna informasi. Tentu saja jawabannya adalah penguatan literasi digital. Masyarakat harus terus diingatkan untuk lebih baik lagi dalam mengolah dan mengelola informasi, etika dalam share kayak gitu ya. Tidak mudah untuk membagi konten-konten yang sepertinya mencurigakan kayak gitu. Tentu saja seperti itu. Dan ini sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman untuk melakukan digital literasi kepada publik di media sosial. Tentu saja Komdigi tidak akan bisa bekerja secara mandiri gitu, secara sendirian untuk men-take down ini semua, untuk mengatasi permasalahan hoax ini. Platform harus diajak kerjasama, komunitas juga harus diajak kerjasama, masyarakatnya harus diberikan semacam, yaitu tadi penguatan literasi digital. Karena kalau ini ekosistem ini tidak bisa dibangun, semuanya bekerja sama, ya kita terus-terusan akan menjadi informasi itu akan menjadi bencana saya kira media sosial korban ini hoax belakangan ini. Baik. Terima kasih banyak Mas Rizal Nova dan Ibu Farida. Nanti izin Ibu Farida, kita akan mungkin makin ngerepotin nih Bu ya, nanti kalau ada informasi berita hoax kita bisa diskusikan kembali ya. Tidak, aku nambahin dari Boleh, Mas silahkan. Nova tadi. Gimana, Bu? Selain literasi digital yang diperlukan, sebenarnya kita juga menginginkan masyarakat juga lebih kritis terhadap konten-konten ya, termasuk untuk melaporkan. Karena tadi membangun suatu ekosistem itu tidak bisa hanya satu atau dua, tapi memerlukan banyak pihak, termasuk keaktifan masyarakat untuk melaporkan terkait dengan konten-konten yang dianggap tidak pantas. Itu aja Mas Yuda. Menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak PLT Karohumas Komdigi Ibu Farida Dewi Maharani dan peneliti Drone Emprit Pak Rizal Nova Mujahid. Selamat malam, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.